Salam. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Terima kasih. Ini 2 kali aja. Jadi saya tiru, memang hobinya saya tiru Bapak. Dan kadang-kadang ini yang orang jengkel karena saya suka tiru. Ya maklum dari guru, dari dosen, jadi begitu sudah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai detik ini kami boleh tiba dan kita boleh bertemu di rumah besar Gerindra untuk menyatakan diri, ya, meminta dukungan dari Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusung kami untuk memenuhi minimal 7 kursi menjadi paket yang akan maju pada 27 November 2024 dengan nama paket Yes Double. Yes, Yengo Isto Setia. Setia kepada rakyat yang dilayani, setia kepada Partai Gerindra yang sudah bersedia mengusung kami, dengan kami juga siap taat asas mulai perintah presiden sampai perintah partai. Kami 2 orang birokrasi sangat paham tentang etika organisasi, sangat paham mengamankan segala kebijakan, tapi tanpa ranah hukum. Tahu itu, ya. Terus yang berikut, ya, izinkan kami menyampaikan visi misi. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Sumba Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan inovatif, kreatif, dan pelayanan berbasis digital menuju Lodo Meringi pada Wemalala. Misi kami ada 10 dan kami lanjut pada ASTA program atau 8 program strategis. Kalau pemerintah sekarang ada 7 jembatan emas, maka kami kemas itu untuk lahirnya dipenuhi, dilengkapi, dirubah dalam ASTA program atau 8 program strategis. Pertama, pariwisata berbasis lokal, Nusantara dan mancanegara. Izinkan kami hanya kami sampaikan titik satu-satu saja dan isinya akan lengkap pada saat nanti di panggung kampanye. Sudah lengkap, hanya penyampaian sini kita butuh 1 hari. Jadi kami omong yang titik-titik. Pertama, yang berwawasan mancanegara kita dirikan seperti Hotel Cap Kroso, tambah villa-villa mahal, tambah Sima dan seterusnya. Ya, harus dinaikkan tingkatnya. Sumba Sejahtera di sini tambah bolak naik tingkat dan akan dihuni oleh orang-orang punya duit banyak. Dengan demikian PAD kita akan naik dari sisi hotel. Tapi tidak kalah penting juga kita harus dirikan hotel yang kelas-kelas juga bisa kita tinggal juga. Atau kalau tidak boleh kelas berbintang, tapi dia juga sisihkan kamar-kamar yang standar, kita anak daerah bisa bermalam di situ. Kalau ada 8 juta di Pantai Karosok, bagaimana? Ada 1-2 juta, ada di bawah 1 juta untuk kita nikmati tempat yang sama, tapi fasilitas agak-agak beda sedikit. Begitu. Ini kita Nusantara, kita bangun pariwisata. Kita tadi kan saya ngomong villa dan hotel, tapi nanti kita akan bangun beberapa yang skalanya adalah Nusantara atau Indonesia saja. Contoh, kita bangun Waikolo Sawah menjadi water bomb. Karena tidak semua orang barat terlalu suka itu barang. Tapi kalau Indonesia, Bali, Yogyakarta, Sumba suka. Kita bikin water bomb di Waikolo Sawah. Dan apa dibuat? Ya, water bombnya tidak pakai listrik. Kenapa? Karena airnya tajam. Kalau di Jogja Bay sana dia pakai listrik. Jadi tiap 2 jam harus berhenti, naik air lagi 2 jam, baru hidup lagi, main lagi. Kalau Waikolo Sawah tidak. Itu tancap airnya dan tanpa listrik, main, jatuh. Kita buat anak besar, orang dewasa dan anak kecil punya Pak ya, disesuaikan umur, lalu jatuh ke kolam. Orang bertanya, luas lahan dari mana? Ya, kita harus bebaskan minimal 4 hektar sawah dengan harga ya di luar harga sebenarnya. Orang bisa kasih di pesawat. Ini Pak dari mana? Ya kita maintain kalau program kayak begini. APBD atau kita main investor. Begitu. Tidak bisa APBD 2. Walaupun itu aset provinsi, kita koordinasi dengan lintas kementerian, lintas DPR RI, lintas DPR provinsi dan kabupaten kerjasama untuk dijatuhkan menjadi aset Pemda Sumba Barat Daya. Daripada di aset provinsi tidak dikelola kan? Begitu. Ini contoh. Lalu kita masuk pada yang wawasan lokal. Contoh, kita akan misalnya Ratenggaro, kita kupas dia, atau Tanjung Maraya kita kupas dia, supaya jangan ada motor, oto, mesin segala macam masuk di situ. Boleh bersama berladang tapi kembali ke masa lalu betul.
Padigogo misalnya dikembalikan, tidak boleh ada yang masuk di situ yang kimia-kimia. Memang tidak gampang, tapi kita harus berani lakukan. Kalau bukan skala desa, kita skala dusun atau kampung. Ya kita akan kampung buatan, istilahnya motor tidak bisa masuk. Kenapa? Apa kita buat? Kita akan bikin sungai buatan keliling, hanya jembatan gantung goyang yang bisa masuk. Jadi kalau motor kalau paksa ya dia jatuh. Tapi kan sudah ada perdes, sudah perda, supaya dapat pengakuan publik. Nah kalau kita buat ini yang ala kampung kembali, tapi bersih dia, kesehatan dia, tidak gampang. Bukan buat-buat saja. Jadi nilai mahal tinggi. Kalau nih waktu 80 juta, minimal 80 juta per malam, kita juga bisa bikin dia mahal. Berarti rakyat yang tinggal di dalam akan merasakan begitu. PAD desa ada, terus ada PAD daerah juga naik. Dari hasil-hasil yang kita pembangunan tadi yang saya bilang inovatif, kreatif ini. Memang ini ide gila. Akan bilang berlebihan di pakai jazz. Ya bisa dilakukan. Yang kedua, kaitan pariwisata lagi. Saya waktu di Dinas Pariwisata, saya kepala bidang destinasi. Saya sudah rancang master plan 800 juta nilainya. Mulai belakang kantor daerah sampai ujung Wekuri, 7 desa pinggiran pantai utara. Master plan-nya itu 800 juta nilainya, kerjasama dengan sumber daya udayana Bali. Sayangnya, setelah saya pindah ke Camat Kudi Utara, dicoret anggarannya, akhirnya master plan yang rencana dibuat itu tidak jadi. Saya tanya kepala bidang ganti saya, katanya dicoret. Padahal sudah masuk gitu. Kenapa mau dibuat? Kita buat BUMDes pariwisata. 7 desa tadi itu harus dibangkitkan, diedukasi, sosialisasi, ajar tentang BUMDes pariwisata dan pertanian dan perikanan. Sebelumnya tempat perikanan dan tempat pariwisata lopo-lopo kecil, ngopi-ngopi sore, makan-makan sore. Sebelah kirinya hortikultura seperti ubi-ubian, kangkung, seperti bunga papaya dan lain-lain akan ditanam. Berarti dinas pertanian berfungsi di kiri, dinas perikanan dan pariwisata di sebelah kanan. Memang ini harus ada kerjasama lintas sektor, tidak boleh ego sektor. Jangan bilang, saya perikanan, saya pertanian, saya pariwisata, tidak boleh. Maka dikendalikan seorang bupati untuk 3 dinas kerjasama, lahirlah kesejahteraan rakyat. Orang di sebelah pengang ikan, dia makan-makan, dia akan bilang, saya suka bunga bayam, saya suka kangkung, saya suka sayur putih, saya suka kol, dan sebagainya, saya suka semangka, saya suka ubi, saya suka patatas di sebelah kiri. Betul, saya tahu tanah-tanah itu sudah dijual, tapi kita akan bikin regulasi istilah pinjam, masyarakat bisa pakai pinjam, hitam dan putih, pakai notaris, supaya jangan ada yang klaim terus saya punya pukul darah. Nah, kalau sudah begitu, maka listrik harus maju sana. Ini kita usahakan ke depan bagaimana listrik solar cell jadi tidak harus dari PLN. Kita pakai solar cell tenaga matahari. Ini menjadi program hilir yang dikatakan oleh Prabowo Gibran saat ini yang bakal dilantik nanti. Kita akan laporkan sehingga listriknya tidak jadi soal. Keamanan juga kita pakai sehingga tidak terganggu. Jadi masyarakat lokal saja bakal Sumba akan pergi duduk-duduk sana sore-sore bawa keluarganya dan seterusnya, dan kita atur harga jangan terlalu mahal. Makan malam di rumah sama dengan makan malam di pantai utara. Tidak, supaya jangan sia-sia jalan hot mix. Gitu. Memang ini butuh ide kreatif, inovatif. Ya, kombinasi dana desa kaitan BUMDes, APBD 2 Dinas Pariwisata, lalu kita minta dukungan dana provinsi pusat bahkan investor. Kalau investor dia aman, dia bawa uang triliun di sini. Asal aman, kita pemerintah juga jangan minta fee orang belum kerja. Belum kerja minta 1, 2%, 5%, 10%, dia langsung pulang. Ini Pak KJS akan melakukan ini. Kami orang birokrasi tidak berkata-kata kesenangan orang Pak jadi bupati dan wakil bupati. Sampai oleh Gerakan Indonesia Raya, dan ini baju hari ini baju milenial. Saya calon bupati termuda. Ya. Kalau saya bilang tertua, Pak nasihat saya semangat berlebihan, dibilang Adi jangan begitu, itu ada ranah hukum. Jadi orang pintar jadi 13 dinas di Sulawesi. Kalau saya hanya modal berani supaya jangan sampai baik rakyat terus ranah hukum, ya ada toh. Ya itu habis pariwisata. Saya kalau omong terlalu banyak bahaya. Nanti kampanye bukan daftar lagi. Kedua, ya, supaya pariwisata ini bagus sebagai pulau terunik di Indonesia, di dunia, maka ada di bawahnya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan berbasis teknologi. Teknologi ini kata kunci. Supaya harus ada semangka, harus ada jagung manis. Nah ini fakta di lapangan. Alun-alun kota Tembolak saja mendatangkan dana hibah.
70% jagung manis di pasar Opakomi datangnya dari Bima. Kalau sudah tidak ada panggang jagung lagi di Tambola, saya kadis koperasi yang ada kan itu kegiatan alun-alun kota, saya sudah nih berani. Lalu pada akhirnya saya juga kritik. Syukur wartawan belum terkritik, kotor-kotor tuh. Nah, suatu waktu kita rubah, jangan di situ lagi. Tidak enak di depan rumah jabatan ribut-ribut. Kita cari tempat lain, coba di pasar lama, kita kemas dia, bikin indah dia dan lebih indah dari lapangan, sudah di situ. Sedangkan lain-lain cukup tempat jogging dia hijau-hijau, tempat futsal, tempat pacaran juga boleh, tapi hanya jual kacang hijau, hanya jual SS di situ dan dibatasi. Dan pengawalan Pol PP dan polisi supaya jangan aneh-aneh di depan alun-alun kota. Tapi dia harus hijau dulu. Karena saya tahu programnya 10, berapa M itu akan jadi, ya masih ada 3 batu tungku yang dibangun, masih ada pohon-pohon palma yang dibangun, itu gedung tengah dikasih keluar sesuai master plan yang saya baca. Terus nanti, hanya jangan tempat kuliner tidak bagus. Kita gunakan biar dia keren. Masa ada tamu negara datang dirujak terus ribut-ribut. Tapi jangan kasih tahu ya, jangan sampai pelaku kuliner tidak pilih dari pekerja. Tapi kan kita bikin enak, nanti yang lebih enak. Nanti kuliner ikan juga. Kapal dasar orang mata saya ngomong, kakak buka cari pantai. Kita tandingi kampung Solar Kupang. Pejabat yang datang dia cari ikan segar di salah satu pantai di sini. Malam-malam. Tapi kita pengamanan supaya jangan ada curi orang motor dan lain-lain. Termasuk Kodi, saya orang Kodi. Mantan camat di Kodi Utara, tahu saya. Tapi selama saya camat Kodi Utara hampir hilang itu apalagi motor, hampir hilang itu yang perang. Hampir hilang saya bilang ya. Begitu. Walaupun sebelumnya ngeri. Yang berikut, peternakan. Kita akan datangkan investor, ya, yaitu 1000 hektar lahan. Yang saya ditanya kemarin, 3 minggu lalu saya jalan-jalan, 2 minggu saya di luar. Ditanya, investor bilang ada 1000 lahan sana untuk piara sapi. Saya bilang ada. Saya juga tidak tahu apakah Pelagara masih siap, Wajar Selatan masih siap. Saya kalau dibela 500 bisa nggak? Bisa. Iya, sudah. Berarti Gerindra ada jawab, titip tangan. Lalu ini PGS bukan nanti setelah bupati baru turun program, tidak. Kalau Gerindra dan lainnya sudah 7 kursi atau lebih dan bakal calon, kita turunkan masa sebelum kampanye program ini. Kedua, program pabrik cumi di Peron, entah nanti di Kudi Utara atau di Tambola, pertimbangan investor kita ikut. Dan itu juga kita turunkan setelah kami dapat SK dari Partai Gerindra dan kawan-kawan. Bukan nanti tunggu jadi bupati, bukan. Ini tidak gampang loh. Ini di video, di foto dan di wartawan kan ini. Berani berpernyataan karena saya tahu. Saya dapat pakai baju itu ngapain saya takut. Mengerti sudah? Kalau tidak percaya cek dari atas. Benar. Jadi kita datangkan investor ini pabrik cumi. Lalu berikut ditanya lagi tentang jamu. Bisa kita dirikan juga pabrik rumput laut. Tapi saya ngomong dari 1-2. Kalau turun semua 1 tahun akhirnya tidak jadi. Sudah kita mau pemilihan karena bangun investor tuh. Kita pemilihan jadi bupati dulu. Berikut perikanan juga gitu. Harus kita jaga hutan, tidak ada lagi bom-bom, harus pokok kita tanam tambah supaya ikan itu banyak, lalu dibangun nama itu di tengah laut itu tempat tangkap ikan itu. Supaya jangan bom-bom begitu. Kita jaga lautnya. Dirikan dermaga ikan. Lalu dermaga pariwisata. Kita rencana di Katewel. Kenapa di Katewel bukan di Kodi? Karena lautnya enak dan bisa nyambar turis dari Labuan Bajo turun di sini. Dan itu investor, bukan APBD 2. Dana tidak main-main loh, minimal 300 miliar. Iya. Kita sudah susun, saya tidak tipu. 3-5 T kita susun anggaran, manakala terpilih kita eksekusi. Dana dari mana? APBD dan investor. APBD 2 hanya seri, karena tidak mampu kita mesirin juga ini. Masuk 10% tidak mampu kita. Kecuali bangun semua dulu itu baru ini. Jadi agak susah. Lebih baik main investor dan APBN ya kita coba lah hal-hal yang bisa beberapa. Berikut, kaitan dengan hutan kita harus jaga hutan. Jaga metaliku dan lain-lain. Jaga kamu sawah, jaga kamu yang kembali. Tapi tidak ada kekerasan. Tembak-tembak orang bukan jalannya. Pendekatan humanis. Begitu. Oke, kaitan dengan yang ketiga adalah program kami, Asta program ketiga adalah sarana prasarana. Jalan menjadi target kita. Bagaimana lingkar utara dan selatan untuk dia ketemu. Nanti kabupaten lain kita kerjasama juga. Lalu yang berubah berikut Sumbawan Gate. Kalau turis turun di Tambola dia harus keluar Wangapu. Kalau dia turun Wangapu dia harus keluar di Tambola. Nanti ada sistem digital karena pemerintah kita pemerintah digital. Tidak bisa. Dia ambil tiket, dia balik tidak bisa ditolak. Kan kita pasang sistem. Tidak jadi mana? Kabupaten Badung Bali. Saya sudah 1 minggu orientasi lapangan untuk saya pin di Badung Bali dan saya bukan karang-karang program. Begitu.
sistem digital kita naikkan dan tidak ada pelanggaran. Kalau sudah bilang empat bupati sepakat turun Tambolak, keluar Wangapu, turun Wangapu, keluar Tambolak. Kenapa dibuat demikian? Supaya keliling semua Sumba. Resikonya berwisata di Sumba adalah harus keliling begitu. Paling punya uang keluar di semua kabupaten. Supaya rakyat beli depo anak kelapa, beli depo anak kain dan seterusnya. Lanjut, sarana pencarian misalnya air, mata loko kita harus naikkan. Bagaimana dia mengairi itu dan seterusnya. Kita cari di sumber air sebagai Wehari dan lain-lainnya supaya putar keran. Memang sudah putar keran di Dinjo dan sebagainya. Kampung Onliu, kampung kelahiran bapak saya di Pondokodi. Jadi itu memang sudah ada putar keran. Ini yang kita cari bagaimana keran-keran di rumah-rumah rakyat. Caranya bagaimana? Pipa besar dari APBN begitu, atau ada LSM atau investor, maka pipa sedang-sedang yang masuk dari desa ke kampung-kampung itu tanggung jawab dana desa dan kombinasi APBD 2 bisa. Tapi kita harus bukan bikin perencanaan, dipertanggungjawabkan dan dipahami, lalu sumber dananya jelas, kita eksekusi. Pembangunan tidak boleh juga ada risiko, hanya bahwa kita sistem digital, berapa pajaknya, berapa dan seterusnya harus jelas. Tidak boleh kita bermain-bermain di belakang layar, nanti layar yang hukum. Baru jalan